Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan memberikan panduan untuk materi komsel di minggu ini, minggu terakhir dan minggu pertama ya untuk bulan Mei ke Juni. Mari kita berdoa Tuhan berkati supaya penyampaian daripada materi komsel ini Tuhan bisa mengena kepada jemaat sebagai follow up penerus daripada khotbah gembala di hari Minggu. Tuhan berkati para pembawa materi supaya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus jujur kepada Tuhan supaya menjadi berkat. Demi nama Yesus kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Judul materi komsel minggu ini adalah Roh Kudus penting bagi kita. Pembacaan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dibacakan saja. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita bacakan saja karena saya sudah memberikan uraian di khotbah itu dan juga diharapkan kepada semua anggota komsel supaya kembali mengulang untuk YouTube gereja maupun Facebook gereja untuk mengerti tentang hal ini. Jadi arti power atau kuasa, dunamis bahasa Yunani dalam ayat ini adalah kekuatan untuk melakukan keajaiban. Arti daripada power atau kuasa itu. Yang kedua adalah kekuatan moral dan keunggulan jiwa. Yang ketiga adalah kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh orang yang kaya raya. Kekuatan dan sumber daya yang timbul dari angka atau jumlah yang besar. Kekuatan akibatnya, kekuasaan akibat dari bersandar pada orang tentara. Kemudian kekuasaan sebagai tuan rumah. Jadi beberapa item ini adalah 6 item ini adalah menunjukkan betapa kuasa atau power itu maha dahsyat gitu loh. Nah, kalau ketika kita menerima kuasa itu dalam hati kita, kita memiliki seperti kekuatan-kekuatan yang ada di 6 item ini. Kemudian karena Roh Kudus diberikan kepada orang yang telah diampuni dosanya, Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. A gift atau karunia atau anugerah itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kelayakan kita untuk menerima anugerah. Kita dilayakkan karena karakter atau sifat yang sudah berubah, hidup baru di dalam Kristus, barulah menerima karunia Roh Kudus. Jadi karunia itu adalah untuk melayani, tetapi karakter adalah untuk orang dilayakkan untuk masuk surga. Jadi kalau orang hanya melakukan karunia, nanti akan terjadi seperti orang yang berseru-seru demi nama Yesus mengusir setan, itu punya karunia untuk melayani, tetapi ketika karakternya tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka dia ditolak begitu. Jadi jangan mengejar karunianya saja, tetapi lebih kepada karakter. Karena begini, kalau orang ngejar karunia dengan karakter yang tidak baik, dia mulai akal-akalan, maka dia tidak mungkin menerima dudukan atau sebuah posisi, tetapi secara karakter mungkin tidak akan dilayakkan untuk melayani lebih lestari, lebih panjang lagi. Jadi makanya kita dapati nanti ada orang-orang yang melakukan karunia luar biasa, tapi tidak berjangka panjang, jangka waktu singkat dia sudah jatuh begitu ya. Nah, contoh karakter atau hati yang tidak baik yang berakibat akan mendustai Roh Kudus yang terdapat dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Pertanyaan, apa kesalahan Ananias dan Safira? Yang pertama adalah, apakah karena mereka memiliki tanah? Apakah karena mereka menjual tanah? Apakah harta yang dijual itu milik orang lain? Nah, kita bisa menjawab bahwa bukan. Tetapi karena apa dong? Nah, ini sebagai diskusi kita, bahwa sesungguhnya yang pertama kesalahannya adalah hatinya itu dikuasai oleh iblis. Tentunya hati yang dikuasai iblis adalah hati yang memang ada marah, ada dendam, ada motivasi tidak baik, ada hati yang curang, hati yang
belat-belit, bengkok begitu ya. Jadi hati yang tersembunyi, yang memendam satu perilaku yang tidak baik, mungkin di muka dia terlihat baik tetapi hatinya sesungguhnya tidak. Sehingga hati-hati yang demikian menjadi celah untuk iblis masuk begitu loh. Orang bisa memiliki karakter yang baik tetapi ketika dia memberikan celah, memiliki hati yang pahit dan sebagainya, itu iblis bisa masuk. Nah, setelah itu hatinya dikuasai iblis. Kemudian mendustai Roh Kudus dengan cara apa? Menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dia bilang kalau kita bilang 100%, 100%, tetapi sebenarnya 80%, sebenarnya 60%, dan itulah gambarannya. Jadi itulah yang membuat dia bersalah di mata Tuhan. Dia milik tanah nggak salah, dia menjual tanah nggak salah, dan dia juga tidak menjual milik orang lain, tetapi miliknya sendiri, tetapi menjadi sebuah kesalahan karena hati yang tidak baik, hati yang berbohong, begitu ya. Lanjut, kepenuhan Roh Kudus membuat seseorang dipakai sebagai alatnya. Kisah Rasul 6 ayat yang kelima, usul itu diterima oleh baik seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan orang yang penuh iman? Nah, penuh iman adalah, namanya penuh itu adalah full. Jadi kehidupannya dipenuhi dengan iman, apapun berdasarkan iman, apapun dengan cara pandang iman, apapun berdasarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena orang benar hidup oleh iman. Artinya orang beriman, penuh iman adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang penuh Roh Kudus? Artinya Roh Kudus yang memimpin dia. Leadernya adalah Roh Kudus. Pertimbangan keputusan itu berdasarkan pimpinan komando daripada Roh Tuhan. Jadi orang yang penuh Roh Kudus biasanya orang yang berdoa. Tidak selalu berdoa dalam bentuk memejamkan mata, tetapi dia akan komunikasi. Doa itu kan komunikasi. Jadi doa itu adalah, bukan doa adalah mata memejam. Doa adalah lipat tangan. Tidak. Tetapi definisi doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Hati yang kotor akan cenderung menentang Roh Kudus. Kisah Rasul 7 ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Apa yang dimaksud dengan orang yang tidak bersunat hati? Dan apa yang dimaksud dengan orang yang tidak bersunat telinga? Bersunat, sunat itu sebagai tanda untuk membersihkan kotoran. Jadi kalau orang tidak bersunat hati, artinya adalah orang yang tidak memenggal hati-hati yang jelek itu, orang yang tidak memutus hati-hati yang jelek itu, perkara-perkara hati yang dendam, amarah, memendam dan sebagainya itu yang dimaksud tidak bersunat hati. Jadi dia memendam hati yang kotor. Kemudian demikian pula bersunat telinga adalah telinganya ini tidak dibersihkan daripada hal yang buruk. Jadi telinganya cenderung kepada hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatifnya, hal-hal yang gosipnya, hal-hal yang pengen menjatuhkan orang lain. Nah, itu suka didengar, dan itu tidak dipretelin dari hidupnya, tidak dipenggal dari hidupnya, itu tidak dibersihkan. Jadi orang yang demikian nantinya akan cenderung keras kepala dan akhirnya menentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus bilang, kamu harus ini dong, hatimu harus baik. Dia nolak. Kamu harus mendengarkan hal-hal yang baik dong, jangan gosip melulu. Nolak. Jadi membuat orang jadinya menentang Roh Kudus, karena setiap hari dia tidak mau mengikuti suara Roh Tuhan. Kemudahan Roh Kudus akan menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kisah Rasul 11 ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Apa kira-kira penyebab seorang Barnabas bisa membuat sejumlah orang dibawa kepada Tuhan? Dia adalah orang baik. Nah, orang baiknya seperti apa? Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa orang mengikut kita bukan apa yang menjadi pembicaraan kita, bukan apa yang kita khotbahkan, yang kita teorikan di depan orang-orang itu,
tetapi mereka mengikut kita daripada teladan sebagai orang baik. Nah, oleh sebab itu, disinilah karakter orang yang bisa menyedot, menjadi magnet orang-orang yang tidak percaya menjadi kumpul di tengah-tengah kita karena kesaksian yang baik. Nah, oleh sebab itu, disinilah yang membuat Roh Kudus bekerja luar biasa. Ya, nah, oleh sebab itu penuh iman, penuh Roh Kudus yang seperti kita bahas tadi, dan juga menjadi orang baik itu tetap menjadi satu kesatuan. Jangan orang berpikir saya memiliki iman luar biasa, saya hidup dalam Roh Tuhan, ngeroh hidupnya. Tetapi ketika dia dipandang orang lain sebagai yang tidak baik, orang yang tidak memiliki karakter yang baik, maka hangus tuh. Jadi dia punya urapan ini, punya doa yang menggelegar, dia punya satu khotbah yang luar biasa. Ketika orang melihat bagaimana tingkah lakunya di kehidupan nyata, maka itu runtuh semuanya. Nah, makanya disinilah kita itu mengharapkan kepada semua pelayan tidak cuma dia pandai berkarunia, bisa ini bisa itu, dan kemudian pernah kursus ini, pernah kuliah ini, pernah macam-macam di dalam penataran-penataran hal-hal yang rohani, tetapi tetap kepada tanggung jawab karakter dia. Kalau dia tidak memiliki hidup yang berkenan di mata Tuhan, maka karunia itu akan sia-sia. Penutup, mari perankan Roh Kudus betul-betul di dalam hidup kita, supaya hidup kita dipenuhi Roh Kudus dalam menghadapi ujian iman kita. Mari kita kejar karakter kita, bukan karunianya. Karena apa? Kalau karakter kita baik, maka Roh Kudus akan diam di hidup kita. Dan kalau Roh Kudus sudah diam di hidup kita, pasti otomatis dia akan memberikan buah-buah roh, sehingga tidak usah kita minta untuk melayani ini, Tuhan tolong saya supaya dapat pelayanan ini, supaya dapat ini. Enggak. Yang penting kita dikenal sebagai orang yang memang bertanggung jawab, memiliki karakter yang baik. Kita bersunat hati, bersunat telinga, sehingga membuat hidup kita bersih, dan kita layak untuk masuk ke gunung Tuhan, memiliki hati yang bersih, dan pasti Tuhan akan memakai kita luar biasa. Itulah yang akan disampaikan dalam materi komsel. Dalam komsel maksud saya materinya ini seperti ini. Kemudian arahkan kepada pertanyaan saja untuk disaringkan. Di luar materi, poin materi itu maka dibacakan saja ya. Oke, dan sekali lagi diharapkan supaya para anggota komsel pasca daripada mengikuti komsel, arahkan untuk mengikuti video ini supaya mereka lebih mengerti lagi. Dan saya harapkan para pemberi materi belajarlah dari panduan ini, jangan ngasal dalam artian ya sudahlah bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Tidak, ini Roh Kudus bekerja dengan cara memberikan panduan. Jadi ikuti supaya kita seragam. God bless, kita akan berdoa. Tuhan berkati supaya materi ini boleh menjadi bekal yang baik untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berkomsel, selamat saling memberkati. Tuhan tolong kita. Amin.